Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena bahwasannya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan komputer 2 semester 5 program studi ilmu kesehatan masyarakat ya. Mohon maaf pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua saya hanya bisa membuat materi via media YouTube di mana melalui channel saya di Pojok IT, karena bahwasanya pada hari tanggal 25 itu sedang diadakan kegiatan workshop. Jadi untuk materi perkuliahan di semester 5 mata kuliah komputer 2 ini saya menggunakan media YouTube ya. Ini untuk pertemuan kedua ini kita akan memasuki bahasan tentang skala pengukuran dan instrumen riset ya. Jadi apa itu skala pengukuran? Merupakan ya skala penilaian. Jadi untuk alat ukurnya nanti. Dan pengukuran itu sendiri adalah pengertiannya ini pemakaian satuan kuantitatif maupun kualitatif ya pada sebuah objek atau subjek penelitian yang mendeskripsikan jumlah atau tingkat properti yang dimiliki objek tersebut. Nah, skala pengukuran ini menentukan satuan analisis yang diperoleh sekaligus jenis atau tingkatan data. Apakah itu nominal, ordinal, interval, atau rasio nih. Tujuan dari teknik skala ini adalah untuk mengetahui ciri atau karakteristik sesuatu hal berdasarkan suatu ukuran tertentu, sehingga kita dapat membedakan, menggolong-golongkan, bahkan mengurutkan ciri-ciri atau karakteristik tersebut seperti itu. Nah, itu dari sisi pengertian skala pengukuran nih. Nah, macam dan jenis skala pengukuran nih. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini hanya melakukan kategorisasi variabel yang diukur satu kategori dengan kategori lain tidak dapat diurutkan berdasarkan tingkatan. Nah, skala nominal tidak memiliki jarak. Ini jadi tidak ada jarak di antara nilai di antara nominal ini. Terus kategori variabel harus eksklusif independen, yang artinya satu objek atau satu subjek penelitian hanya masuk pada satu kategori itu. Misalnya nih, kita tidak bisa mengatakan bahwa laki-laki ini lebih tinggi daripada perempuan, demikian sebaliknya. Kendati menggunakan angka misalkan perempuan 0, laki-laki 1, angka tersebut bukan hanya data kuantitatif, dua kuantitatif saja, tetapi ini hanya label aja penamaan itu. Contoh pertanyaan misalkan untuk skala nominal, jenis kelamin A perempuan, B laki-laki, jenis pekerjaan A mahasiswa, B karyawan, C PNS. Jadi fungsinya hanya mendeskripsikan bahwa ini nih ada bahwa A itu sebagai mahasiswa, B itu karyawan yaitu. Jadi bukan hanya tinggi rendahnya itu. Jadi skala nominal. Terus yang kedua ini ada skala ordinal. Skala ordinal itu kategori di dalam skala ordinal dapat diurutkan nih. Kalau ini bisa diurutkan nih. Ini menunjukkan urutan peringkat. Angka dalam skala ordinal tidak menunjukkan kuantitas absolut. Tidak pula memberikan petunjuk bahwa interval antara setiap dua angka itu sama. Dalam skala ordinal berlaku pos seperti ini. Bila A lebih dari B dan B lebih dari C, dengan sendirinya A itu lebih dari C. Karena kan A lebih dari B, otomatis kan huruf abjad ABC ini kan berurutan A lebih dari B, otomatis ya A itu pasti lebih dari C. Ini skala ordinal. Misal dengan skala ordinal nih, tingkat kepuasan bias bisa menjadi 5, itu sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Itu contoh. Hasilnya adalah data ordinal, sebab kita bisa mengatakan bahwa puas tinggi tingkat kepuasan ini dibanding dengan puasnya itu dan seterusnya ini. Dalam skala ordinal juga ini hanya ada urutan, tetapi jarak antar kategori. Jadi ada jarak, ada space nih. Sekalipun kita menggunakan angka misalkan sangat puas tinggi 5, puas 4, cukup puas 3, tidak puas, dan sangat tidak puas, dan seterusnya. Ini angkanya berurutan dari mulai tertinggi besar yang paling kecil. Nah, angka ini bukan hanya sebagai label, tapi pemakaian rata-rata dan standar deviasi yang tidak dapat dibenarkan itu skala ordinal. Terus yang ketiga ada skala interval. Nah, skala interval ini memiliki kekuatan sama dengan skala nominal dan skala ordinal. Pertama, ada kejelasan antara jarak satu kategori dengan kategori lainnya nih. Misal, nilai pelajaran untuk anak SD sampai dengan SMU berkisar antara 1 sampai dengan 10. Nah,
jarak antara nilai 4 dan 5 sama dengan jarak antara 9 dan 10. Itu. Yang belum bisa dilakukan dengan data interval adalah perbandingan absolut nih. Misal Rina mendapatkan nilai matematika 8 dan nilai Dini 4. Yaitu kita bisa mengatakan bahwa Rina lebih pandai dari Dini itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kepandaian Rina 2 kali lipat, itu enggak, karena ini kan interval antara rank tuh. Skala rasio, kalau ini rasio nih, skala rasio ini memiliki kekuatan skala nominal, skala ordinal dan skala interval. Plus satu kelebihan, yaitu datanya dapat dibandingkan secara absolut. Misal tinggi badan Dito 160, tinggi badan Rasa 80 cm, maka kita bisa mengatakan bahwa tinggi badan Dito 2 kali lebih tinggi dari badan Resa karena dia intervalnya jelas, absolutnya kan skalanya itu menjelaskan bahwa ini komparasinya itu memang real itu. Contoh data rasio itu berat badan, jarak antar kota, luas daerah, besarnya pendapatan, usia, frekuensi belanja dan lain-lain, itu skala rasio nih. Pada skala rasio, angka pada skala ukuran menunjukkan besaran sesungguhnya atau objektif. Sedangkan pada skala interval, angka pada skala tidak objektif melainkan subjektif. Nah, itu. Ini untuk skala rasio. Nah, sedangkan ini kan macam-macam, yang tadi ada nominal, ordinal, ada interval dan rasio. Jadi semua jenis macam skala pengukuran ini nanti kita akan pakai di proses perhitungan, baik menggunakan itu software Excel ataupun SPSS. Nanti rekan-rekan akan menggunakan fungsi skala ini buat apa sih? Nah, ininya nanti akan bisa tahu. Dimulai minggu depan kita praktikum menggunakan Excel dulu, baru nanti Anda menggunakan yang namanya software SPSS itu. Nah, ini di instrumen riset lainnya, di riset pemasaran atau riset penelitian yang lain, itu ada yang namanya skala Likert. Biasanya Likert ini disebut juga Smith Rating Scale, adalah teknik self-report bagi pengukuran sikap di mana subjek diminta untuk mengidentifikasi tingkat kesetujuan atau tidak setujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan. Nah, ini skor sikap seorang subjek adalah nilai total yang diperoleh setelah menjumlahkan nilai masing-masing pertanyaan. Nah, skala ini banyak digunakan karena skala ini memberikan peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan atau agreement terhadap suatu pernyataan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan skala Likert, yaitu urutan pertanyaan perlu diacak agar setiap pertanyaan mendapat peluang yang sama untuk setiap posisi. Hal ini penting untuk menghindari bias posisi, itu yang penting, jadi harus ada diacak pertanyaannya. Yang kedua, hindari keseragaman pilihan jawaban dengan mengacak titik ekstrim positif dan negatif. Itu jadi hindari keseragaman jawaban itu supaya nanti nilai skornya kan nggak jomplang kalau di statistik itu. Nah, ini contoh pertanyaan skala Likert nih. Ada setengah tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. ATM Bank A banyak, pelayanan Bank A baik, profesi Bank A strategis. Ini pertanyaannya nanti itu skor intervalnya itu. Ya. Nah, ini misalkan ATM Bank A ternyata sangat banyak, itu maka setuju, sangat setuju. Pelayanan A baik, ya gimana ini contoh kan pertanyaannya skala Likert seperti ini. Varian B, ada yang ini varian A ya. Kalau varian B, Bank A memiliki banyak ATM, ya, dibikin seperti ini. A sangat setuju, B tidak setuju, C netral, D setuju, E sangat setuju. Itu contoh skala Likert. Biasanya ini digunakan, paling sering digunakan ketika Anda nanti survei menyebarkan kuesioner responden mengisi supaya lebih karena nanti kan mengekspresikan si respondennya jawabannya seperti apa. Terus ada skala diferensi semantik nih. Semantik differential scale-nya ini adalah satu teknik self-report untuk pengukuran sikap mana subjek diminta memilih satu kata, sifat, atau frase sekelompok pasangan kata sifat. Nah, ini skala ini dapat digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi terhadap korporat, produk, merek, dan sebagainya. Skala ini berisikan sifat-sifat bipolar, dua kutub yang berlawanan. Nah, ini respon dapat dikategorikan di dalam 3 dimensi dasar, yaitu satu dimensi evaluasi yang diwakili oleh pasangan adjektif kata sifat seperti baik, buruk, manis, pahit, menolong, tidak menolong. Nah, ini. Terus dimensi potensi atau kekuatan seperti kuat, lemah, penuh, kosong, banyak, sedikit, tinggi, rendah, keras, lunak. Terus dimensi aktivitas seperti cepat, lambat, tepat, menyimpang, tenang, ribut, hidup, mati, ramai, sepi. Itu seperti itu. Ini untuk skala dimensi semantik nih. Contohnya ini bisa dilihat pada tabel berikut. Ini contoh skala diferensial semantik. Jadi dibikin ada tabel ya, di mana ATM Bank sangat banyak,
banyak, lawannya tadi kan sedikit. Bank buruk, bank baik, bank strategis, lokasinya tidak strategis, hadiahnya banknya ini yang banyak, ini sedikit, seperti itu. Jadi ini berlawanan. Ini skala diferensial semantik. Ini ada yang di dalam pemakaian skala ini ada yang terus diperhatikan, yaitu orientasi kutub kanan dan kutub kiri dibuat beragam, yaitu supaya nanti responden untuk lebih memperhatikan pertanyaan ini. Terus jumlah skala dibuat ganjil, misalkan 3, 5, 7 dan seterusnya ini. Kenapa sih? Karena tidak ada ketentuan jumlah skala paling tepat, namun perlu ditimbangan juga bahwa semakin banyak jumlah skala ini maka responden semakin terwakili. Tapi pada sisi lain, kesulitan responden untuk menentukan skala yang tepat juga meningkat nih. Tuh. Nah, ini cara yang lagi menginformasikan data yang diperoleh dengan skala ini, yaitu menggunakan profil visual nih, yaitu diagram ular, snake diagram. Contoh seperti pada tabel ini. Ini kan yang tadi kan ATM bank sangat baik karena ini posisinya ya sangat banyak, paling banyak otomatisnya kan. Berarti dia memang sangat banyak. Pelayanannya sangat baik, ya otomatis ke kanan itu. Terus nanti lokasinya strategis, ya cukup di tengah-tengah ini. Terus hadiahnya bank ini lebih banyak atau sedikit, yaitu tinggal digeser. Nah, ini contoh bank A dengan bank B, misalkan yang bank A bintang, yang bank B plus tandanya. Nah, ini digambarkan menggunakan seperti diagram ular, namanya snake diagram. Disebut diagram ular karena menghubungkan titik-titik skor rata-rata dari masing-masing pasangan frase semantik diferensial, sehingga memunculkan profil objek atau objek yang ingin dievaluasi itu. Ya, itu ini. Ya, ini itu kenapa disebut diagram ular. Nah, ini untuk menggunakan skala Likert numerik ini teknik ini dapat dilakukan dengan memberikan skor pada skala nih. Untuk yang berisikan 7 skala, maka skor yang diberikan adalah 1-7 nih. Untuk membuat skala linear numerik, ini pertama ya Anda harus mencari tentang skala RS dengan rumus RS sama dengan M kurangi N dibagi B. M ini skor tertinggi nada skala, N itu skor terendah dalam skala nih. B jumlah kelas atau kategori yang kita buat. Nah, ini pakai rumus ini untuk Anda mencari rentang skalanya nanti. Itu. Terus apabila kita ingin memprestasikan hasil pengukuran melalui skala diferensiasi semantik berskala 7, di mana M sama 7, N kurang 1 menjadi 5, kelas B sama dengan 5, maka perhitungannya adalah ini, seperti ini rumusnya nih. Kriteria skor adalah untuk kategori 5 kelas yang kita bentuk adalah bila angka 1 untuk positif, bila angka 7 untuk kutub plus 7,0 kurang 5,8 sangat buruk. Ada yang menggunakan seperti ini kan, paling tinggi misalkan ini kan besar, 1 untuk Pak misalkan, ini bisa dibikin seperti ini nih untuk ini. Tapi jarang sih Likert yang menggunakan metode yang seperti ini. Biasanya hanya apa yang awal yang tadi menggabungkan dengan skematik ini kan. Terus ini ada yang ketiga, skala numerik. Skala ini merupakan variasi skala diferensi semantik. Skala ini juga menggunakan 2 kode ekstrim, yaitu positif dan negatif. Pilihannya tersedia hanya angka 7, hanya angka. Jumlah angka harus ganjil, umumnya 5, 7, 9 ya, seperti itu, ganjil lah. Data diperoleh dari skala ini dianggap data interval. Contoh bagaimana ATM Bank A menurut pendapat Anda? Sangat sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sangat banyak itu kan. Ini ada yang seperti ini. Jadi kuesioner ini kan ada yang ranknya 1-5, ada yang 1-7. Itu gimana? Kalau ini kan 1-7 berarti Likert menggunakannya atau numerik ini. Terus ada skala staple. Staple scale adalah salah satu teknik self-report dalam pengukuran sikap di mana responden diminta untuk mengindikasikan seberapa akurat nih setiap pernyataan menggambarkan objek yang ingin dinilai ini. Ini skala staple. Skala ini merupakan modifikasi skala diferensi semantik. Yang membedakannya adalah adjektif atau kata sifat ditempatkan pada satu kutub, tidak bipolar itu. Terus poin-poin pada skala berupa angka yang diberi tanda negatif sampai positif itu. 3 pilihannya genap atau tidak ganjil. Yang skala ini tidak memberikan jawaban netral nilai tengah, yaitu ini yang skala staple ini
dia tidak memberikan jawaban yang namanya netral. Jadi ya negatif atau positif seperti itu. Contoh skala stable ini nih. ATM Bank A sangat banyak, minus 5, 4, 3, min 2, min 1. Satu positif kesananya. Jadi ya ini gimana sih? Apa maksudnya di sini? Rekan-rekan tergantung nanti mau pakai apa, staple, liket dan sebagainya, itu silahkan aja. Terus ada skala peringkat grafis nih. Pada saat skala ini di responden mengindikasikan respon mereka dengan menandai poin yang cocok pada garis itu. Yang di kedua ujungnya terdapat sifat ekstrim yang berbeda. Posisi garisnya bisa horizontal, bisa vertikal, bisa ditandai, bisa tidak ditandai, dan skalanya bisa sedikit. Itu bisa banyak seperti pada termometer. Dengan skala ini responden dihitung dengan mengukur panjang garis mulai dari ujung kiri sampai bagian yang ditandai. Lalu panjang garis tersebut dibandingkan dengan panjang garis keseluruhan. Hasilnya dinyatakan dalam persen. Karena itu dianggap sebagai data rasio itu. Itu skala grafis nih. Atau seperti ini misalkan. Jadi pakai garis aja. ATM sangat banyak, sangat tidak setuju di posisi yang di kiri ini. Sangat tidak setuju di kiri. Di kiri ya, di kiri itu sangat tidak setuju. Terus ada yang sangat setuju di yang sebelah kanannya itu. Nah ini contoh skala peringkat grafis tuh. Terus ada item rating scale. Skala ini serupa dengan skala peringkat grafis, hanya saja pada item rating scale ini pilihan yang tersedia lebih sedikit, yaitu berkisar antara 5 sampai 9 kategori. Nah, dalam beberapa kasus setiap kategori memiliki penjelasan verbal deskriptor. Namun penjelasan ini bukan merupakan keharusan mutlak, walaupun keberadaan penjelasan ini dapat mengurangi respon. Contohnya seperti berikut nih, item rating scale menggunakan deskriptor bagaimana kualitas bank A secara umum bagi Anda nih. Ini kan sangat baik 5, 4 baik, cukup baik, buruk, sangat buruk gitu. Ini contoh item rating scale itu. Ini contoh item rating scale yang tidak disertai deskriptor. Pilih karakter di bawah ini yang mengekspresikan kepuasan Anda terhadap McDonald. Jadi pakai karakter biasanya X, Y, atau non, tanda silang tidak suka, atau jempol ke bawah tidak. Ini misalkan ini contoh kan. Ini contoh aja. Karakter, jadi ada sebuah pertanyaan, nanti karakternya dibikin di bawahnya. Ini nilainya apa? Ini misalkan seperti itu. Itu item rating scale ya. Terus ada skala peringkat komparatif. Nah ini adalah skala yang meminta responden untuk menilai atau membandingkan setiap atribut nih relatif terhadap atribut lain yang tengah dievaluasi. Itu bukan menilainya secara independen, menilainya secara independen itu. Dengan skala peringkat komparatif ini, tingkat kepentingan setiap atribut dinyatakan dengan memberinya sebuah bobot. Bobot tersebut, tingkat kepentingan atribut dapat diketahui ini. Informasi lainnya adalah urutan berdasarkan tingkat kepentingan yang diwakili bobot. Contoh ini skala peringkat komparatif, berikan angka 1 sampai 6 berdasarkan tingkat kepentingan atribut bank di bawah ini. Bagi Anda yang saat hendak memutuskan tempat menabung nih. Misalkan apakah berdasarkan banyak ATM, strategi lokasi, banyaknya nasabah, reputasi bank, layanan ya ini kan. Kalau saya sih layanan, biasanya kan banyak layanan berarti otomatis reputasinya baik. Dan ATM-nya juga banyak biasanya kayak gitu kan. Misalkan layanan paling banyak, tinggi skornya 6, reputasi 5, itu silahkan aja. Jadi gimana tergantung nanti skala peringkatnya ini kita buat. Terus ada skala jumlah tetap, Contant-Scum Scale, contoh skala peringkat komparatif. Dengan skala ini responden diinstruksikan untuk membagi suatu jumlah, misalkan 100 ke dalam beberapa atribut. Nah, keuntungan penggunaan skala ini adalah para responden tidak terpengaruh efek halo, yaitu efek yang mendramatisasi atau melebih-lebihkan respon positif atau mengurangi respon negatif karena perasaan sungkan kepada peneliti atau objek yang diteliti itu. Merasa canggung lah ini misalkan. Ada yang seperti, karena kan kalau ketika mengisi kuesioner itu kita kan ini nilainya dijelekkan atau gimana, biasanya ambil tengah-tengah. Nah, kalau pakai skala ini kan ya kita angka ini sesuai kepentingan masing-masing, nanti atribut yang dibandingkan kayak gimana ya, walaupun tidak
di sini kan nantinya bisa ada kelebihan kekurangan sih sebenarnya setiap skala, nanti Anda bisa tahu, karena kan kuesioner ini hanya untuk validitas angka saja sih fungsinya, nanti untuk mengukur bahwa respon yang ini yang kita teliti objeknya itu memang angkanya ada keterkaitan bahwa ini dipakai nantinya tidak atau enggak. Maksud di sini bahwa kuesioner ini, skala yang kita pakai itu biasanya berguna untuk nanti bahwa nilai yang kita buat, yang kita hasilkan dari hasil penelitian itu memang real. Itu fungsi yang namanya kuesioner dan skala yang sebagainya itu nanti di lapangannya buat sana sih itu. Kayak ini contoh skala jumlah tetap. Ini ada alokasikan angka 100 yang menyatakan beberapa besar pengaruh orang lain maupun pengaruh pertimbangan diri sendiri dalam memilih tempat bank untuk menabung. Pengaruh orang lain berapa, pengaruh sendiri berapa. Biasanya kan pengaruh orang lain 60%, pengaruh sendiri 40%, atau kebalikannya pengaruh orang lain 30%, pengaruh sendiri 70%, total 100, misal kayak gitu. Ini skala jumlah tetap. Tuh. Terus terakhir ada skala dikotomi ini, atau disebutnya skala Goodman. Skala ini hanya menyediakan pilihan ya atau tidak. Itu. Data yang dihasilkan adalah data nominal karena membutuhkan jawaban tegas. Kalau skala ini tidak menyediakan pilihan ragu-ragu atau netral. Oleh karena itu, skala ini sebenarnya kurang detail dalam mempersiapkan respon. Tetapi ada kalanya peneliti memang harus tegas menurut jawabannya itu kan. Tujuan skala ini ya itu untuk memperoleh ukuran gabungan yang bersifat undimensional. Hanya mengukur satu dimensi saja. Berbeda dengan skala yang lainnya kan kita bisa ini nilai netral, tinggi, rendah, baik atau buruk. Kalau skala dikotomi ini ya Goodman ini ya atau tidak, itu aja sih. Nah itu, nah ini skala-skala yang mulai tadi dari macam-macam, terus ada jenis skala instrumen yang dipakai nanti Anda untuk riset di program studi Anda ketika Anda menyusun sebuah laporan apa itu KKN atau mengisi laporan skripsinya. Anda kan pasti pakai kuesioner. Kalau udah tahu ya kita pakai ini aja yang nanti di SPSS, di Excel, ya itu tinggal, jadi nggak perlu hitung manual karena kan udah ada toolnya sekarang. Kalau manual kan takut kesalahannya lebih tingkat kesalahannya takut tinggi kan, tapi kalau menggunakan software ya kita tinggal menggunakan langkah pengambilan data yang benar, Anda bisa menghasilkan angka yang memang udah relevan sesuai dengan apa yang kita teliti itu, baik tidaknya memang udah sesuai proses itu. Nah ini untuk skala selanjutnya nanti di sesi pertemuan sekarang juga nanti ada video selanjutnya penjelasan tentang materi tentang hubungan antara variabel, data, dan skala pengukuran seperti itu ya. Ini sesi ini saya tutup dulu, nanti kita lanjut di sesi yang video selanjutnya bahasan tentang hubungan data, variabel, dan skala pengukuran. Terima kasih ya. Sekarang kita memasuki bahasan selanjutnya ya, di hubungan antara data, variabel, dan skala pengukuran nih. Nah, ini tadi kita sebelumnya sudah belajar tentang jenis-jenis skala pengukurannya. Nah ini minggu kemarin juga kita belajar tentang data dan variabel itu apa, dan jenis-jenis data dan variabel itu seperti apa. Nah ini sekarang kita yang topik keempat di pertemuan kedua ini, karena di sebelumnya udah belajar 3 topik nih, ini ada yang topik keempat tentang hubungannya di antara data dan variabel dan skala pengukuran. Jadi kalau secara garis besar penarikan kesimpulan melalui kajian statistik terbelah menjadi 2 teknis analisis ya. Jadi ada teknik analisis parametrik dan non parametrik. Nah ini keduanya teknik ini bertolak belakang. Nah jadi sebagai peneliti nanti Anda, karena kan mahasiswa itu kedepannya ya Anda meneliti juga ya, Anda harus tahu penggunaan metode statistik yang serampangan istilahnya, yang gagal gitu, ini nanti bisa berimplikasi merusak kesimpulan dan nilai penelitian Anda juga. Nah itu, nah di sini kan kita harus tahu, makanya teknik parametrik atau maupun dan parametrik ini Anda harus ini digunakan porsinya buat apa saja nih. Pada pengolahan data statistika juga ini nanti peneliti hanya dituntut memahami kaidah-kaidah yang digariskan untuk menentukan sikap kapan teknik analisis parametrik dipakai, digunakan dan menganalisis hasil penelitian tersebut, dan pada situasi bagaimana sih kita menggunakan teknik analisis non parametrik ini sebagai metode analisis hasil penelitian itu. Nah, ini kan jadi kalau visualisasi keterkaitan ini kan nanti ada yang namanya gejala statistika misius nih, dimana dijumpai pada peneliti yang pemula seperti kita ini nih, yang belum terbiasa dengan statistik ini ya.
Salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan misuse ini, ya yang pertama kan karena metode statistik sendiri sebenarnya menyisakan suatu gray area, di mana jika data yang kita miliki berada di wilayah tersebut, maka diperlukan pemahaman statistik yang cukup mendalam untuk memilih metode statistik mana yang akan dipilih untuk tahapan analisis selanjutnya nih. Gray area pada konteks ini adalah suatu situasi ini di mana data yang kita peroleh dari hasil pengamatan itu kan dapat dianalisis baik dengan teknik parametrik maupun non parametrik. Nah, ini situasi tersebut dapat digambarkan seolah-olah menjadi satu wilayah yang tidak hitam putih, sehingga berpotensi memicu misuse statistikal ini. Seperti dijelaskan pada gambar ini nih di bawah. Statistik non parametrik dan statistik parametrik nih. Nominal, ordinal, interval, rasio, variabel discrete, variabel continue, data hitung, data ukur. Nah, ini. Jadi kalau di antara ini kan di gray area ini angkanya kita masih bingung, nanti ini masukin discrete, continue, antara continue ada, discrete juga ada, nominal ada, ordinal juga ada. Ini jadi kita harus tahu nih di penggunaan parametrik non parametrik ini seperti apa nantinya. Nah, ini contoh nih. Ada timbul pertanyaan di mana apakah memang ada variabel continue yang berskala ordinal itu ya. Jawabannya ya ada. Variabel yang sifatnya continue berskala ordinal. Jawabannya ada. Ambil contoh penentuan nilai akhir mahasiswa. Dilihat dari karakteristiknya, nilai akhir mahasiswa ini tergolong variabel agregat karena merupakan akumulasi nilai yang diperoleh dari bentuk evaluasi sebuah belajar kan. Tapi ketahui juga bahwa variasi nilai agregat bersumber dari indeks komposit yang mencerminkan perbandingan akumulasi nilai yang diperoleh terhadap maksimum nilai yang dapat dicapai. Ini menandakan bahwa nilai akhir mahasiswa ini tergolong yang kontinu. Dilihat dari cara perolehannya pun jelas, 6 tergolong data ukur. Karena untuk mengetahui variasi belajar mahasiswa dosen akan menggunakan tes, misalnya apakah bentuk UAS, UTS, pilihan ganda sebagainya, esai, itu kan tidak tahu. Bentuk tes juga kan dipandang sebagai alat ukur. Dengan demikian nih, perdefinisian 6 ini termasuk variabel kontinu yang bersumber dari data ukur. Untuk dapat menetapkan variabel 6 tergolong berskala apa ini ya. Marilah kita cermati ilustrasi berikut. Misalnya ada 4 mahasiswa nih dengan nilai akhir si P ini nilainya 90, si Q ini nilainya 70, R nilainya 40, si S nilainya 20 paling jelek. Yang menjadi pertanyaan, samakah arti selisih antara 20 poin antara P dan Q, 90 kurang 70 sama dengan 20, dengan selisih yang sama antara R dan S, 40 kurangi 20 dan 20. Jelaskan secara angka itu beda, tapi secara nilai ya sama 20 selisihnya. Itu. Nah, jika mengacu pada kriteria penempatan indeks prestasi, jawabannya pasti jelas berbeda, karena kan itu selisih 20 poin itu kan berarti mengubah huruf mutu dari B menjadi A. Sedangkan pada R dan S ini selisih 20 ini tidak punya arti apa-apa, karena baik R dan S sama-sama menempat huruf mulai mutu E yang nilainya 40 dan 20 ini ya sama-sama nggak lulus, karena kan biasanya di bawah 50 itu udah D dan E itu kan. 50 D, 55 itu D, kalau di 40 ya E itu biasanya kayak gitu. Nah, ini dalam kondisi gray area ini seperti gambar yang 6 tadi, variabel 6 akan masuk dalam wilayah statistik non parametrik, karena meski jika ditilik dari beroperasional variabel, kandungan data dari variabel tersebut tergolong sebagai variabel yang kontinu bersumber dari data ukur. Bahkan jika kita cermati dengan makna segitiga abu-abu tersebut ya, dapat diartikan juga bahwa variabel dengan skala interval sekalipun bisa jadi dalam kondisi tertentu akan masuk dalam wilayah statistik non parametrik. Nah, itu kan itu. Ini. Jadi kita harus paham mana parametrik dan parametriknya ini. Dan banyak itu pertanyaan-pertanyaan yang memang apakah variabel yang discrete bisa interval, ya bisa juga ada. Ini contoh keluarga BK, berapa besar keluarga B, keluarga besar, variabel besar keluarga, maaf ya. Ini. Ya, kalau bisa dilihat sih sebenarnya hubungan antar data variabel di yang dijelaskan barusan ini dengan berbagai contoh yang tadi di titik abu-abu itu, ya kita harus bisa mendefinisikan sendiri apa itu yang non parametrik dan parametrik itu berdasarkan yang memang kebutuhan yang memang nanti kita pakai dari sisi angkanya mau apa tuh. Ini karena kan
Anda bisa baca sendiri nanti, ini banyak berbagai contoh kasus yang memang variabel-variabel yang ini memang dengan berbagai skala itu bisa ditemukan di lapangan. Gitu. Jadi kalau jadi apakah nih ada pedoman nggak untuk memilih kapan kita harus menggunakan teknik analisis yang non parametrik dan yang parametrik itu sendiri? Ya kita harus ini juga untuk menjawab. Tentu kita harus setback ke langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Ada suatu langkah yang sering kita lewati peneliti, entah kenapa ketidaktahuan karena misuse statistikal itu, atau barangkali sengaja tahu tapi demi gengsi ya kita abaikan saja lah, yang penting angka yang didapat itu kan. Biasanya kayak gitu di riset itu, penting dapat angkanya, syukur valid dan tidak valid ya itu kita ngerubah itu aja fokusnya. Sebenarnya kan dari sisi ini penting nih. Nah, situasi kedua ini ya sebagai penyalahgunaan statistiknya ini seringkali terjadi karena peneliti ingin hasil penelitian mendukung hipotesis yang saya bilang barusan yang telah ia rumuskan sebelumnya. Jadi yang penting ngevalid lah bener, ya udah abaikan saja, gak apa-apa, salah juga, yang penting itu. Nah ini kan, nah idealnya setelah data berkumpul ini ya kita dilakukan analisis lebih lanjut. Misalkan diagnosis data. Uji diagnosis ini berperan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan di ini tersebut representatif atau tidak. Jadi mungkin di sini pada persoalannya nih, karena bertujuan untuk menilai representasi data, maka kebanyakan peneliti ini berupaya sih mengabaikannya. Abaikan saja mereka ini karena takut dianggap gagal penelitian, maka ya tidak direpresentasikan. Nah, ketakutan semacam ini ya ini sebenarnya tidak beralasan. Apapun faktor itu yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian dan representatif atau tidaknya data yang kita peneliti ini bukanlah merupakan faktor ini data indikator utama yang menunjukkan kegiatan penelitian ini. Lagi pula ini secara teori ini ya, uji diagnostik data bukanlah dimaksud untuk menentukan tingkat representasi atau data ini, melainkan untuk mengetahui apakah data yang telah kita kumpulkan ini memenuhi asumsi sebaran normal atau tidak. Oleh karenanya tahap ini juga disering disebut sebagai uji normalitas data nih. Jika data yang telah dikumpulkan terbukti memenuhi asumsi sebaran normal, maka pilihan analitis jatuh pada teknik analisis parametrik ini. Maka kan tadi kan sebaran normal datanya ini ya kita pakai yang parametrik. Tapi jika tidak memenuhi asumsi, maka pilihan jatuh pada non parametrik itu. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan representatif di sini bukanlah terhadap populasi yang sesungguhnya, melainkan terhadap sebaran normal datanya. Yang pada hakikatnya juga ini merupakan sebaran teoritis. Pada bahan statistik inferensial nanti terungkap berapa pentingnya peran sebaran normal pada teknik analisis statistik ini. Namun perlu ditegaskan di sini juga bahwa peneliti ini tidak perlu mengalami ketakutan yang berlebihan ya. Apabila diketahui data yang dikumpulkannya tidak memenuhi syarat uji diagnostik ini, karena pada prinsipnya uji diagnostik ini lebih dimaksudkan sebagai justifikasi pemilihan teknik analisis statistik yang digunakan pada tahap analisis dan proses penarikan kesimpulan. Jadi sebenarnya kan tergantung kita juga nanti kan. Jadi yang namanya statistik ya, kalau kita prosesnya benar, dimulai dari sampling, sebaran dan sebagainya ya, nanti Anda bisa menyimpulkan hasil analisis dan menarik kesimpulan dari sebuah riset yang Anda sebar itu ya, Anda bisa, itulah disebut mungkin lebih representatif datanya. Jadi bukan asal nembak lah, karena kebanyakan kan orang riset yang statistik ini di rumah dia kuesioner ya tinggal sebar pakai Google Form, tinggal ngisi, nggak melihat dari sisi apakah yang ia sebar ini kan diuji lagi. Maksudnya di sini ya dia juga harus tahu di lapangan seperti apa kondisinya, supaya nanti memang kuesioner yang disebar itu merepresentasikan data yang real, data yang memang diambil itu sampling di lapangan itu memang yang benar-benar sesuai dengan pertanyaannya itu. Nanti rekan-rekan di teori ini kan lebih menjelaskan saya tentang yang kemarin data variabel, terus sekarang ada skala pengukuran, ada hubungan data variabel dan skala pengukuran itu apanya. Ini dari teori yang sudah saya jelaskan barusan ya, karena sekarang rekan-rekan juga bakal tahu bahwa fungsi statistik ini yang buat ini nanti sebagai ya ini digunakan pada tahap analisis dan proses penarikan kesimpulan penelitian Anda nanti
memang apakah representatif enggak sesuai dengan yang keinginan itu. Jadi bukan hanya asal nebak, kuesioner ya tercapai kayak itu ya. Ya mungkin penjelasan dari saya sekian, mohon maaf apabila dalam penjelasannya terlalu cepat atau memang banyak istilah yang rekan-rekan kurang dipahami. Makanya silahkan untuk membaca lengkap, lebih lengkap lagi modul yang saya buat, nanti rekan-rekan tinggal memahami secara mendalam secara pribadi masing-masing, karena kan pemahaman orang terhadap materi itu tergantung, ada yang cepat ada yang lambat, itu seperti itu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, pertemuan kedua ini lewat video saya jelaskan seperti ini. Nanti rekan-rekan tinggal menonton tayangan video ini. Untuk absensi ini seperti biasa, daftar hadir rekan-rekan tinggal menonton tayangan video saya, nanti sambil selfie atau swap foto menonton tayangan video ini, nanti upload ke daftar hadir seperti itu ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton tayangan ini. Mohon maaf sekali lagi terhadap penjelasannya terlalu cepat. Semoga minggu depan bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa lagi kita melakukan perkuliahan tatap muka, walaupun memang kondisinya sekarang ya 50% ya kita bisa atau enggak, karena kondisinya ya katanya naik lagi yang sekolah kemarin dibuka tatap muka terbatas, banyak yang positif, itu seperti itu. Kita berdoa saja semoga semuanya kembali normal seperti itu ya. Terima kasih, sekian dari saya, sampai ketemu minggu depan, sehat selalu buat semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.